terkasih, hari ini pada peringatan Santo Timotius dan Titus, kita merayakan bagaimana Timotius dan Titus telah diutus oleh Allah menjadi murid-murid Paulus sekaligus menjadi rekan kerja Paulus. Pada bacaan yang telah kita dengarkan, kita mendapatkan bahwa Tuhan itu sudah banyak, bahwa Tuhan itu membutuhkan pekerja-pekerja. Paulus telah memilih Paulus dan Titus menjadi murid-muridnya. Dia dipilih oleh Allah menjadi penerus murid-muridnya. Masing-masing orang dipanggil oleh Tuhan menjadi pekerja-pekerja kebun anggurnya. Masing-masing orang mempunyai modal tanah yang sama dari Tuhan, yaitu tanah yang subur. Namun dalam perjalanan waktu, tanah itu menjadi tanah yang berbatu, tanah di pinggir jalan, atau tanah yang tidak subur lagi. Hal ini terjadi karena tidak menjaga diri kita. Kita menjadikan tanah yang kita miliki menjadi tanah yang tidak subur lagi, sehingga benih itu datang dan kita tidak siap untuk menerimanya. Benih yang ditaburkan kita tidak bisa tumbuh dan bahkan mati. Seperti seorang petani ketika dia melihat tanahnya yang tidak subur, tanah itu satu-satunya dia miliki, dia berusaha untuk menyuburkannya. Berbagai cara dia lakukan supaya tanahnya menjadi subur. Dia hilangkan batu-batu yang menjadi penghalang dan menggantinya dengan tanah. Bertahun-tahun dia menggarap tanah itu menjadi subur. Pelan-pelan dia mengubahnya supaya tanahnya bisa ditanami. Karena ketekunannya, tanah itu bisa berubah menjadi tanah yang menjadi subur. Demikian pula diri kita. Allah adalah pemilik tanah. Dia melihat tanah yang dimilikinya adalah tanah yang tidak subur. Dengan berbagai upaya dia berusaha supaya kita menjadi subur, bisa menerima firman Tuhan, memupuk dan mengakar sampai masuk ke dalam, sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Kita serahkan diri kita kepada Allah, membiarkan roh Allah bekerja kepada kita melalui doa harian, membaca kitab suci, dan merayakan Ekaristi adalah pintu masuk sampai kepada Allah. Ini semua lakukan dengan segala kesungguhan hati. Misalkan dalam mengikuti perayaan Ekaristi, kita tidak hanya sekedar mengikuti Ekaristi, tetapi seluruh hidup kita merayakannya. Kita berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi. Kita turut serta di dalam doa-doa yang terucap di dalam Ekaristi. Kita mendengarkan sabda-sabdanya, sehingga buah-buah Ekaristi kita bisa bawa pulang. Ekaristi menjadi peristiwa agung di dalam hidup kita. Melalui Ekaristi kita dipertemukan Allah secara pribadi, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Tuhan menjadi utusan Tuhan, menjadi utusan-utusan yang akan menjadi pekerja-pekerjanya. Tuhan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Kita tidak tergantung pada para imam, tetapi kita adalah pekerja-pekerjanya. Kita diutus Allah untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Dimanapun kita berada, Allah telah menentukan kita. Kita tidak hanya percaya pada kemampuan kita, kita percayakan segala kemampuan kita kepada Allah. Kekurangan-kekurangan kita akan ditambahkan oleh Allah. Jangan khawatir, Allah selalu menyertai kita. Amin.